Pernah nggak sih Anda bangun pagi, terus ngecek HP sambil minum kopi, nge-scroll berita hari ini. Terus Anda baca soal krisis iklim yang makin parah, ketimpangan ekonomi yang nggak masuk akal, atau, nah ini yang rame kemarin, daftar nama dari file Jeffrey Epstein yang baru dirilis. Ya, yang bikin heboh itu kan? Bener banget. Dan pas baca itu semua, pernah nggak Anda duduk diam dan mikir, ini dunia yang lagi runtuh? Atau saya aja nih yang pelan-pelan lagi kehilangan kewarasan? Perasaan kayak gitu tuh sebenarnya perasaan kalau ada yang salah sama diri kita pas ngelihat kekacauan di luar sana, itu respon yang sangat amat wajar. Wajar gimana maksudnya? Karena kan rasanya stres banget ya. Ya wajar, karena kita tuh dibombardir sama krisis terus-terusan. Dan karena kita seringkali nggak tahu gimana cara memprosesnya, kita jadi menginternalisasi kekacauan struktural itu sebagai kegagalan mental kita sendiri. Kayak, aduh, otak gue ini yang rusak. Nah, persis. Dan justru karena alasan itu, penelusuran mendalam kita kali ini tuh rasanya krusial banget. Hari ini kita bakal ngebedah materi yang jujur aja bikin saya agak merinding. Ini wawancara sama Dr. Gabor Mate. Beliau ini pakar kelas dunia soal trauma dan kecanduan. Bener. Dan misinya jelas banget di sini. Iya, misi kita tuh mau ngebongkar kenapa hal-hal yang selama ini kita anggap normal di masyarakat, sebenarnya malah beracun banget. Kita bakal lihat gimana krisis kesehatan mental sekarang ini tuh justru respons yang logis banget terhadap dunia yang emang udah nggak waras. Betul. Dan data di sumber kita ngebuktiin itu. Oh iya, ngomong-ngomong soal data, ada 2 angka yang bikin saya bengong pas baca. Pertama, ada lebih dari 1 miliar orang di dunia ini yang hidup dengan gangguan kesehatan mental. 1 miliar loh. Terus yang kedua, dan ini lebih gila lagi, 1 dari 8 anak muda sekarang tuh beralih ke AI kayak ChatGPT gitu buat dapat sesi terapi. Hah? Iya. Angka-angka itu tuh bukan cuma statistik numpang lewat. Itu alarm bahaya. Tema utama yang terus diulang sama Dr. Mate adalah kita tuh harus stop ngelihat masalah ini cuma sebagai nasib buruk genetik atau otak individu yang rusak. Terus kita harus lihatnya gimana dong? Kita harus balik cara pandang kita. Sistem tempat kita hidup, tempat kita kerja, sistem inilah yang sebenarnya lagi sakit parah. Bukan kitanya. Oke, mari kita bedah ini pakai realitas yang baru aja kejadian. Soal file Epstein, jutaan halaman dokumen dirilis dan efeknya kan luar biasa banget ya buat ngehancurin ilusi masyarakat. Benar banget. Maksudnya kita ngeliat nama-nama besar terseret. Ada Pangeran Andrew yang kabarnya bayar 12 juta pound sterling ke cewek yang dia klaim nggak pernah dia temuin. Terus ada Deepak Chopra. Bayangin, tokoh spiritual yang nulis puluhan buku pencerahan malah keciduk ngasih komentar ngerendahin perempuan di lingkaran itu. Iya, bahkan Noam Chomsky juga ada di sana kan. Nah itu, Chomsky, intelektual progresif. Ini kan bikin orang-orang ngerasa kecewa massal. Kayak ada disillusionment besar-besaran gitu loh di masyarakat. Tapi yang menarik di sini adalah Dr. Mate justru ngelihat momen kekecewaan massal ini sebagai sesuatu yang positif. Tunggu, positif? Kecewa kok positif? Iya, beliau ngutip pemikirannya Eric Fromm nih. Intinya, kehilangan ilusi atau jadi kecewa banget itu sebenarnya adalah hal yang paling kita butuhin. Maksudnya biar kita sadar gitu. Tepat. Coba deh Anda tanya ke diri sendiri. Mending hidup nyaman, tapi di dalam kebohongan besar, atau ngelihat realitas brutal tapi nyata? Rasa kecewa itu tanda kalau kita akhirnya stop percaya sama dongeng. Dongeng kalau sistem ini adil ya. Benar. Atau dongeng kalau orang-orang di pucuk kekuasaan itu punya moral yang lebih suci dari kita. Kecewa itu langkah pertama buat bangun dari tidur. Oke, saya paham sih konsep bangun dari tidur itu bagus. Tapi analogi yang muncul di kepala saya tuh kayak gini. Ini tuh kayak kita nganggep normal duduk di ruangan penuh asap cuma karena kita udah kelamaan di situ. Terus tiba-tiba kita sadar, gila ini asap semua. Iya, analogi yang pas banget. Tapi yang bikin saya agak gergetan sama kasus Epstein ini tuh, respons medianya, mereka bahas berminggu-minggu, ngebedah detail skandal seksnya yang sensasional, itu kan malah gimana ya, kayak ngalihin perhatian kita dari inti masalahnya nggak sih? 100% benar. Media tuh terlalu fokus sama detil kejahatan 1-2 orang aja. Dan ini malah nutupin kebusukan sistemiknya. Sistemik gimana tuh? Gini, Epstein itu emang sosiopat yang karismatik ya. Dia bisa narik elit-elit ke orbitnya. Tapi intinya bukan tentang satu monster aja. Ini tuh bukti nyata kalau kelas penguasa kita emang beroperasi di atas budaya eksploitasi. Wow.
Dr. Mate bilang, kekuasaan itu sendiri bertindak kayak obat perangsang, kayak afrodisiak. Mampu ngendaliin tubuh atau hidup orang lain itu adalah puncak dari mabuk kekuasaan. Dan sistem kita memfasilitasi itu. Wah, tahan sebentar. Ngomong kalau kelas penguasa itu digerakin sama eksploitasi sosiopat tuh lumayan drastis loh kedengarannya. Kalau emang elit ini sosiopat, gimana itu nyambung ke kehidupan kita sehari-hari? Maksudnya ke sistem korporat, tempat kita kerja, gitu. Nah, di sumber kita kan dibahas soal sistem kapitalis yang menormalkan sifat psikopat. Ada data yang nyebut, 1 dari 25 sampai 12% pemimpin perusahaan itu punya sifat psikopat. Nah, itu. Jadi apa arti dari semua ini? Apakah kita lagi bilang kalau setiap CEO itu penjahat berdarah dingin yang pengen bunuh kita? Kan nggak mungkin dong. Sebagian besar kan cuma orang biasa yang pengen nyari untung buat perusahaan. Pertanyaan bagus. Waktu Dr. Mate ngomongin sosiopat di level sistem, beliau nggak lagi ngebayangin CEO bawa pisau di jalan gelap ya. Syukurlah kalau gitu. Beliau tuh ngutip Dr. Robert Lustig di sini buat ngasih contoh. Coba lihat perusahaan makanan raksasa. Mereka itu secara sengaja bikin formula makanan campuran gula, garam, lemak yang pas banget buat ngebajak sirkuit dopamin otak kita. Biar kita kecanduan ya. Benar. Mereka tahu persis ini bikin epidemi obesitas dan diabetes, tapi mereka lanjut terus. Atau lihat perusahaan energi fosil yang nutupin sains soal iklim berpuluh-puluh tahun. Jadi maksudnya mereka nggak niat ngebunuh kita secara langsung. Tepat. Mereka nggak secara aktif pengen Anda mati. Mereka cuma nggak peduli kalau Anda sakit atau mati, selama untung mereka naik. Dan ketidakpedulian total demi keuntungan itu adalah definisi murni dari sosiopati. Oh wow, masuk akal sih. Dan ini tuh bertentangan banget sama sifat asli manusia. Selama 200.000 tahun, manusia itu bisa bertahan karena kita komunal dan saling kolaborasi. Kalau sifat asli kita emang serakah dan egois kayak yang diajarin sistem sekarang, wah kita udah punah dari dulu. Gila, tapi gimana caranya sifat sosiopat korporat ini bisa menjelma jadi penyakit fisik? Karena di sumber kita disebut 80% penyakit autoimun itu menyerang wanita. Terus ada data soal wanita pribumi di Kanada yang tingkat radang sendinya tinggi banget. Hubungannya apa coba? Kalau nggak dijelasin, ini kedengeran kayak ilmu sihir loh. Budaya korporat bikin radang sendi. Enggak, ini bukan sihir sama sekali. Ini murni biologi stres. Gini, budaya kita itu sering banget nekan wanita buat selalu ngalah, selalu ngurusin orang lain dan nggak boleh marah kan? Iya bener, harus selalu harmonis gitu ya. Nah, pas Anda harus terus-terusan nolan kemarahan demi diterima sama lingkungan yang beracun, tubuh Anda ngebaca itu sebagai ancaman kronis. Amigdala di otak bakal nyalain alarm. Alarm tanda bahaya gitu. Ya, terus kelenjar adrenal bakal mompa hormon stres atau kortisol ke seluruh tubuh tanpa henti. Saya paham. Ini tuh kayak aplikasi berat yang jalan terus di background HP Anda. Nah, analogi yang bagus tuh. Iya kan? Di layar kelihatannya Anda lagi senyum, kerja normal. Tapi di dalam, sistemnya kerja keras nguras baterai, lama-lama mesinnya overheat, dan tiba-tiba HP-nya mati total. 100% bener. Kortisol yang kronis itu bikin sistem imun bingung. Harusnya dia nyerang virus dari luar, dia malah nyerang sendi dan organ tubuh sendiri. Itulah autoimun. Penyakit ini bukan cuma masalah biologi individu, ini tuh fenomena budaya yang beracun. Sumpah, ngelihat penyakit fisik sebagai wujud stres budaya tuh benar-benar ngubah perspektif banget. Dan kalau ngomongin generasi yang paling ngerasain dampak sistem rusak ini, kita harus bahas Gen Z. Setuju. Gen Z ini situasinya unik. Banget. Coba deh bayangin jadi mereka. Tumbuh pas pandemi. Krisis biaya hidup makin gila. Terus tiap malam ngelihat genosida di layar HP. Tapi di sisi lain, Gen Z ini sangat terbuka loh. 87% dari mereka ngerasa nyaman ngomongin kesehatan mental di TikTok. Tapi ironisnya, mereka tetap jadi generasi paling depresi. Gimana ceritanya? Kalau mereka udah rajin curhat, harusnya kan habis sehat dong. Nah, Dr. Mate punya penjelasan yang menarik soal ini. Kita harus balik ke definisi kata depresi itu sendiri. Dalam bahasa Inggris kan depression. Akar katanya to depress, artinya menekan ke bawah. Menekan ke bawah. Terus apa yang lagi ditekan? Yang ditekan itu emosi otentik mereka, impian mereka. Dan yang paling penting, kemarahan yang sehat. Dari kecil, anak-anak diajarin buat neken itu semua demi bisa diterima sama orang tua atau masyarakat. Disinilah ini jadi sangat menarik. Berarti depresi itu bukan karena otaknya yang rusak ya.
Ini tuh kayak panci presto, di mana katup pengamannya si kemarahan sehat itu udah ditutup paksa sejak kecil, demi bisa survive aja. Metafora panci presto itu pas banget. Dan Dr. Mate ngutip psikolog Richard Bentel soal ini. Kata Bentel, hubungan antara trauma masa kecil sama masalah mental pas dewasa itu udah sama jelasnya kayak hubungan antara merokok sama kanker paru-paru. Wait, sama jelasnya kayak merokok dan kanker paru-paru. Kalau sainsnya udah sejelas itu, kenapa tiap kali kita ke dokter buat ngobatin depresi, kita cuma dikasih obat doang tanpa ditanya soal trauma masa kecil? Ya karena profesional medis kita jarang diajarin soal trauma. Kurikulum kedokteran itu fokusnya ke biologi mekanis. Kalau ada yang rusak, ya kasih pil kimia. Mereka nggak dilatih buat ngelihat trauma yang jadi akar masalahnya. Oke, karena sistem medis konvensional gagal ngasih solusi yang benar, nggak heran ya kalau orang sekarang lari ke alternatif. Mari kita bahas budaya terapi di internet. Kan sekarang rame banget tuh tren soal ngejaga boundaries atau batasan. Dikit-dikit cutting off atau mutusin hubungan sama keluarga demi kesehatan mental. Itu gimana menurut Dokter Mate? Beliau ngasih nuansa yang penting di sini. Kadang emang memutus hubungan itu perlu, demi integritas diri. Mate sendiri cerita kalau anaknya sempat harus ngejaga jarak dari beliau karena trauma. Oh iya? Berarti emang kadang butuh ya? Betul, tapi Mate juga bilang kalau tren boundaries ini sering banget jadi ideologi yang berlebihan. Kita tuh sibuk nuntut orang lain buat nerima kita seutuhnya. Padahal kitanya sendiri belum tentu nerima diri kita ya. Nah itu, kita ini penuh kekurangan. Terlalu nuntut orang buat sempurna di sekitar kita itu egois. Masuk akal sih. Dan ngomong-ngomong soal tren terapi alternatif, mari kita bahas fenomena AI tadi. Mengobrol sama ChatGPT buat terapi. Tunggu, kalau inti dari penyembuhan itu adalah nemuin kembali keutuhan diri kita dan rekoneksi antar manusia, gimana ceritanya ngobrol sama robot bisa nyelesain masalah? Tidakkah itu ironis banget? Sangat ironis. Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, fenomena AI dalam kesehatan mental ini tuh bukti nyata dari kemiskinan emosional masyarakat kita. Kemiskinan emosional? Iya. Terapi sejati itu bukan soal dapat informasi atau tips dari chatbot. Terapi itu tentang koneksi hati ke hati manusiawi. AI itu nggak punya hati. Dia nggak bisa ngerasain sakit. Jadi dia nggak bisa benar-benar empati. Wah bener juga, robot kan nggak pernah nangis ya. Jadi validasi yang dia kasih itu kosong dong. Tepat. Empatinya tuh cuma deretan kode aja. Gila. Nah, penekanan emosi dan penyangkalan realitas ini tuh ternyata nggak cuma berhenti di ruang terapi atau ruang keluarga ya. Ini dieksploitasi sampai ke panggung politik global. Tapi sebentar, untuk penelusuran mendalam bagian ini, sumber kita menyentuh topik politik yang sangat bermuatan mengenai Israel, Gaza, dan Zionisme. Jadi saya mau menegaskan dulu, kami wajib memberikan pernyataan yang jelas kepada Anda bahwa kami di sini tidak memihak baik ke sayap kiri maupun kanan. Ya, penting untuk dicatat itu. Betul! Tujuan kami murni untuk menyampaikan gagasan dan pengalaman Dr. Mate persis seperti yang tertuang dalam dokumen sumber, tanpa mendukung pandangan politik manapun. Oke? Mari kita lanjut. Di sumber ini dibahas soal tokoh-tokoh kayak Jordan Peterson dan Ben Shapiro. Mereka kan suka banget ngomongin rasionalitas, nolak yang namanya validasi emosi dan trauma. Tapi di saat yang sama, mereka ngedukung kebijakan militer yang keras, yang bahkan di sumber kita disebut sebagai genosida. Itu paradoksnya gimana tuh? Itu paradoks yang lahir dari represi. Sistem penindasan itu sangat mengandalkan penyangkalan terhadap rasa sakit emosional. Dr. Mate ngasih contoh soal ajaran parenting Jordan Peterson. Peterson itu ngajarin represi sejak kecil loh. Ngajarin represi gimana contohnya? Misalnya, kalau ada balita yang lagi marah atau tantrum, Peterson nyaranin anak itu diasingkan atau disuruh duduk sendirian aja sampai dia berhenti marah. Oh, wow. Jadi anak itu diajarin kalau rasa sakitnya tuh nggak boleh ditunjukin ya? Bener. Dan kalau dari kecil Anda udah terbiasa menyangkal rasa sakit Anda sendiri, Anda bakal tumbuh jadi orang dewasa yang gampang aja menyangkal rasa sakit orang lain, termasuk korban perang. Masuk akal banget. Dan ngomongin soal trauma mendalam, narasi pribadi Dr. Mate di dokumen ini bener-bener luar biasa. Beliau itu kan penyintas Holocaust. Pas kecil, beliau ngalamin antisemitisme yang brutal banget, dibully dan diancam secara fisik. Trauma itu kan dalam banget ya. Dan yang mengejutkan, karena trauma itu, pas muda beliau malah memeluk Zionisme. Kenapa bisa gitu? Karena pas Anda penuh trauma dan rasa malu, Anda butuh pelindung. Bagi Mate muda, Zionisme itu ngasih dia tujuan, ngasih rasa memiliki.
itu tuh ibarat penawar dari rasa malunya sebagai korban. Tapi kemudian beliau menolaknya kan? Iya, setelah ngelihat realitas sejarah bahwa itu melibatkan pengusiran orang lain dari tanah mereka, Mate menyadari bahwa itu adalah kolonialisme. Ini memunculkan pertanyaan penting soal antisemitisme. Nah, ini wilayah yang sensitif. Gimana Dokter Mate membedakannya? Beliau membedakan dengan tegas antara antisemitisme sejati yang emang kebencian rasial versus persenjataan istilah tersebut buat membungkam kritik terhadap negara. Mengkritik kebijakan suatu negara itu nggak sama dengan benci agamanya. Sama kayak memboikot Afrika Selatan pas era apartheid, itu nggak bikin Anda jadi rasis anti kulit putih kan? Betul, analogi yang jelas. Dan ini nyambung ke topik konspirasi yang sering muncul. Dari rilisnya file Epstein, karena beberapa elit punya kesamaan etnis, langsung tuh muncul lagi teori konspirasi supremasi Yahudi yang katanya mengontrol dunia. Dokter Mate ngebongkar narasi ini kan? Sangat tegas ngebongkarnya. Mate bilang kalau gagasan konspirasi Yahudi yang mengontrol dunia itu adalah omong kosong antisemitisme murni. Terus kalau bukan konspirasi agama, apa dong yang bikin para elit itu bersatu nindas kita? Yang ada itu adalah sistem kolonialisme global dan solidaritas kelas. Para elit yang punya kesamaan kepentingan modal dan kekuasaan, entah itu sebagian elit Zionis, elit Amerika Serikat, atau elit Inggris, mereka berkonspirasi buat mengendalikan wilayah dan mempertahankan kekuasaan kapitalis mereka. Jadi ini murni soal kapitalisme dan kekuasaan, bukan konspirasi agama. Wah, penelusuran hari ini benar-benar berat tapi membuka mata banget. Oke, mari kita rangkum semuanya biar Anda yang dengerin bisa nangkep intisarinya. Kita tadi mulai dengan ngebahas kekecewaan massal soal file Epstein. Dari situ, kita sadar kalau kita tuh hidup di budaya yang menormalkan sosiopati korporat. Sistem ini cuma peduli soal untung dan ujung-ujungnya menekan emosi otentik kita. Iya, dan tekanan itu melahirkan krisis kesehatan mental massal. Bener, krisis yang anehnya malah coba disembuhin pakai solusi dangkal kayak ngobrol sama AI atau mutusin hubungan sama semua orang atas nama boundaries. Padahal akarnya adalah masalah sistemik. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda harus peduli dengan semua ini? Gini, karena tiap kali Anda ngerasa cemas, ngerasa depresi, atau marah banget ngelihat ketidakadilan di dunia ini, itu bukan tanda kalau Anda rusak. Betul sekali, itu justru tanda kemanusiaan. Iya, itu tanda kalau Anda masih manusia. Terapi yang sebenarnya itu bukan cuma nenangin diri biar Anda bisa anteng lagi jadi sekrup di dalam sistem yang sakit. Terapi sejati itu tentang mengambil kembali kendali rasional Anda. Jadi, sebelum kita berpisah, saya mau ninggalin Anda dengan satu pemikiran buat direnungin malam ini. Kalau penyakit mental modern kita ini sebenarnya adalah tanda kewarasan batin kita yang menolak sistem beracun, apa yang bakal terjadi kalau kita berhenti nyoba nyembuhin diri kita sendiri cuma biar cocok sama masyarakat dan mulai memperlakukan sistem ini sebagai pasien yang sebenarnya perlu direhabilitasi. Terima kasih banyak udah ikut nyebur di penelusuran mendalam kita hari ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.